ambeien. Dan semoga tidak ada yang ambeien lagi untuk di match yang keempat. Karena kita sudah masuk untuk wrangle yang terakhir pada hari ini. Sebelum kita melihat panasnya Miramar. Di mana pesawat sudah mengudara berangkat dari Gergopol menuju ke Lipovka. Makin kesini kok makin pelit ya. Ya. Tapi inilah dia teman-teman semua, tadi Gergopol menjadi saksi bisu pertemuan dua tim, FaZe dan juga IHC. Bisa terjadi kembali kalau Alpha 7-nya tidak menuju ke Gergopol apart. FaZe langsung ke apart. Zarki. FaZe si siapa? Alpha 7-nya Zarki. No, FaZe ke Zarki. Oh iya, itu udah tinggi banget ya, benar. Itu menuju ke area Zarki, berarti mereka tidak ingin mengambil resiko kembali. Tapi ada satu hal yang sebenarnya cukup menarik dari pembahasan analis tadi. Apa tuh? Ada yang membahas mereka mungkin ada lag, lalu juga ada Uping yang sedikit mendengar ambeien tadi. Satu lagi yang saya ingin bertanyakan sebenarnya, apakah memang jet lag ini berpengaruh atau tidak? Karena jet lag di sini juga cukup parah, Bro Pasta. Mungkin untuk beberapa negara yang memang cukup lama terbangnya, Ya, termasuk itulah. dari kita yang kayak 12 jam penerbangan untuk menuju ke arah Turki. Tapi menurut gua mereka itu udah bisa mengatasi jet lagnya mereka. Player datangnya lebih cepat daripada kita, kuy. Jadi otomatis adaptasi mereka dengan time zone yang ada di sini bukan buat main ya. Ya, tahu saya. Waktu yang ada Zona di sini, waktu. zona waktunya bukan zona nyaman ya. Ya, Ya, diulang terus ya. Itu tentunya mereka lebih bisa cepat untuk beradaptasinya dibandingkan sama kita. Ya. Karena mereka udah lebih lama di sini, mereka udah sempat jalan-jalan di sini, mereka sudah ada media day, mereka udah ada activity-activity yang bisa mereka lakukan di sini. Jadi otomatis kalau masalah time zone gua rasa udah nggak jadi permasalahan lagi, apalagi kalau kita bahas masalah jet lag dan lain-lainnya, gua rasa udah bukan jadi reasonnya lah. Cuman beberapa hal ada yang gue setujui, ada yang gue nggak setuju dari apa yang dibilang sama para analis kita. Yang gue setuju mungkin dari suara. Karena memang crowd di sini gila banget, teriakan mereka gila banget, cheeringnya mereka juga gila banget. Cuman kayaknya gue nggak setuju buat untuk makan. permasalahan. Piring. Bukan, itu piring. Oh, piringnya. Gimana Itu permasalahan? piring ya. Yang gue nggak setuju dari masalah laggingnya, dari masalah nge-lag-nya. Mereka sudah menggunakan GT 10 Pro. Ya. Ini device yang sangat menghuni banget, yang bisa Dan juga- membuat kita lebih nyata, tangguh, dan menakjubkan dalam bermain. Buat koneksinya mereka juga Yes. pakai ini kan, koneksi langsung. LAN kabel. Ya, itu Yang yang saya dari namanya apa. connect. Saya lupa namanya apa ya, LAN kabel itu dia. LAN kabel yang connect dari, ya kabelannya connect, ada convertnya lagi untuk masuk ke internet, ke device-nya, ke Jadi, smartphone-nya. Ada info kemarin berapa? Pingnya satu. Pingnya itu. Pingnya satu. Jadi menurut gue kayak untuk lag mungkin bukan jadi alasan. Tapi dari segi noise-nya, dari segi cheering audiensnya itu yang mungkin akhirnya tidak bisa maksimal dalam mendengarkan langkah-langkah kaki di sekitar. Ya, kita menuju ke Red Face yang sudah mendapatkan kali 6 dipasang di Scar L-nya. Menjadi modal berharga untuk Red Face. Gunakan skin warna pink, ganti-ganti memang ini beda-beda saya skinnya. Ada yang warna pink, ada yang warna orange. Lalu Lu ada lebih suka yang pink apa orange? saya lebih suka yang warna orange tadi. Ada yang kuning juga. Nah, juga ada yang modelnya kayak gini. Apa namanya, kaca. Yang ini nggak enak banget ya skinnya, nggak PMGC banget gitu. Emang Yang lain yang PMGC gimana? Yang Ntar. nyala-nyala? lu lihat, ya ada yang skinnya PMGC, diperhatiin kanan kirinya tuh ada bajunya tuh baju PMGC. Emang ada eksklusifnya. Nah, ini soalnya nih, kan? yang ini nih. Oh. Tuh, tulisannya PMGC, no kan? Spesial PMGC. Iya, yang tadi terlalu edisi. biasa ya. Hanya bisa dimainkan di ID ini. Ya, Karena mereka bermain semua dengan ID yang disediakan oleh panitia, tidak menggunakan ID masing-masing player. kita juga menuju ke Olgio ini dari Yudo Lions. yang ngebuat tidak fokus. Ya, sudah mulai terdengar sayup-sayup S7 kembali di venue saat S7 memang masuk ke layar observers kita. Dan menuju ke Silas 20 kali ini. Mungkin umurnya baru 20, itulah kenapa namanya Silas 20 atau anaknya sudah 20. Atau ID-nya sudah dicomot sama 19 orang yang lainnya. Ini ID ke-20. Ini ke-20. Karena biasanya gitu, professional player kalau dia ganti nick dan dia mau balik lagi ke nick yang lama, pasti udah kecomot sama orang lain. Bener sih. Biasanya. Rocky kemarin kan? Kejadian Iya, terbaru Rocky. sering. Yang sering mah zaman dulu, anak-anak EVOS, zamannya si Jaxi, terus zamannya Jughead. Itu banyak banget yang nickname-nya kecomot-comot sama komunitas PUBG M yang lainnya karena mereka ganti nickname untuk main di klasik. Kita menuju ke yang berbeda saat ini, School yang sedang diisi oleh WBG. Tempo sudah mulai normal, tidak seperti di awal kan. Di awal kita melihat sangat menggebu-gebu sekali. Betul. Berbagai tim yang bermain di Grand Final kali ini hype-nya sangat terasa di awal tadi. Tapi mereka sudah mulai melakukan evaluasi dan akhirnya evaluasi itu berujung pada match di awal atau awal match yang begitu slow karena mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, mereka sudah tahu area mana yang tidak boleh tersentuh, area mana yang harus mereka lewati, tidak bertemu di awal, mereka baru akan fight nanti di circle yang keempat. Betul, karena ngelihat temponya memang berubah banget. Tadi temponya cepat banget untuk mereka melakukan fight, tapi tiba-tiba temponya
lambat untuk dipergerakan early gamenya. Bahkan dari MP mereka masih nyaman untuk berada di bagian Rozok. Karena mungkin circle-nya yang menuju ke bagian utara. Ini jujur ya, ini circle yang menurut gua sangat membantu dua tim Indonesia untuk comeback momen dengan poin yang bisa mereka dapatkan. Ya, ini menguntungkan sekali karena Yasnaya masuk, Severny juga masuk. Tapi berbagai tim langsung berbondong-bondong, berduyun-duyun mereka menuju ke area utara dari map utama kita atau pulau utama di map ini maksud saya, yaitu di Rangel. Ada yang tersorot bertemu nampaknya PJEV bersama dengan WBG sebagai juru kunci di klasemen sementara. Gap dengan kendaraannya Coupe RB yang sedang dia miliki, dia berputar-putar 1 lawan 1. Mungkin akan ada yang turun untuk melakukan tembakan pertama, tapi ada Suk ternyata di dekat dari Gap. Jadi PJEV menurut saya lebih baik menjauhi area ini. Ya, karena Suk biasanya tabrak-tabrak masuk ya, walaupun masuknya menuju ke arah lobby untuk beberapa match sebelumnya. Ya, Itu cepat dia untuk pulang menuju ke arah lobby, tapi dari PJEV mereka lebih memilih untuk memutar. Mereka bakal mengamankan bagian gudang hijau daerah perbukitan dekat Stalber untuk dijadikan checkpoint mereka setelah mereka berhasil keluar dari area Yasnaya tanpa adanya korban jiwa. 64 orang masih hidup untuk kali ini dan mulai ada tekanan yang datang dari Weibo ataupun dari MRPX, sedikit memberikan peringatan ke arah PJEV yang dari tadi masih muter-muter. Ternyata gudang yang gua maksud diambil duluan sama MRPX. ini adalah gudang yang memang nyaman sekali Bro Pasta untuk bisa diambil. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh MRPX di gudang ini. Juga gudang recall nih kalau kita main di klasik. Lagi Waktu event tuh. Dragon Ball kemarin itu juga gudang buat manggil Shenlong. Ya. Ya, di situ. Tuh, jadi Shenlongnya di Sherlock terus dia ke situ kan. Karena ada panggilan dengan 7 bola naga Benar sekali. untuk bisa mengundang si naga genit itu. Kita menuju ke area action tadi. Dia sudah berada cepat sekali menuju ke area perbukitan. Sisi lain, NSR yang perlahan namun pasti berada di peringkat kedua 32. Total poin sudah dikumpulkan oleh tim asal Korea. Dan jaraknya tidak jauh, hanya 7 poin saja menuju ke Alpha 7. Padahal kalau kita lihat lebih meledak Alpha 7 mainnya, tapi poin efektif didapatkan NSR. Ya, karena kalau dilihat dari NSR sendiri, mereka step by step udah mulai mengejar gitu. Bahkan tadi gap point mereka, kalau nggak salah Alpha 7 itu 25 sebelum match 3 tadi kelar. Dari NSR mereka ada di peringkat ketiga dengan 17 poin. Tapi sekarang poin mereka sudah semakin tipis kembali. Karena memang poin-poin yang didapatkan oleh NSR ini di luar Naila ya. Tiba-tiba mereka menggila. Ya. Kapan lagi ngeliat Opa-Opa ngejar storan kayak tadi gitu kan. Ini yang gue lihat seperti apa yang mereka lakukan di babak grup awal. Karena mereka ada di posisi puncak karena pengejaran poin yang begitu dramatis dan cukup konsisten. Sampai membuat mereka tidak goyah dari peringkat pertama. Gue inget banget tuh di grup red. Ya, memang dikuasai sekali oleh tim NSR asal Korea. Menuju ke arah IHC. Juga sedang melipir mereka. Cari di manakah tempat yang cukup aman. Circle akan kembali menutup dengan sempurna. Kita akan melihat circle selanjutnya. Tembakan mengiringi langkah dari salah satu tim yang ada di area depan dari IHC. Saya tidak terlalu melihat itu dari tim mana tadi. Stalwart. Yang nampaknya Stalwart ya, yang sedang melaju cepat. S2G pun berada di area utara. Shooting range yang sedang diambil oleh S2G dan Circle cukup bergeser ke area sebelah kanan. S2G Silas mata elang nampaknya bisa mendapatkan 1 knockdown. 29 poin kali ini, sementara ini dikumpulkan oleh Stuji. Karena mereka berhasil tadi mencuri 1 pemain dari tim Stalwart. Dan mereka menguasai daerah shooting range. Langsung mereka kontrol begitu saja. Tapi kalau kita lihat dari perpindahan zona tadi Sanskui, zonanya bouncing ke bagian Stalber, otomatis barat dan selatan itu bakal chaos banget. Ya, dan juga satu hal yang cukup baik untuk pihak Indonesia, PJEV kan datang dari area kanan. Betul. Mereka datang dari Yasnaya, sehingga circle ini adalah circle yang tidak terlalu jauh dari tempatnya Harusnya PJEV. iya. Iya. Harusnya tidak akan ada tim yang lebih cepat untuk mengontrol bagian zona kedua, zona ketiga, zona keempat selain PJEV. Menurut gua, karena mereka diuntungkan banget keluar dari area Yasnaya juga begitu cepat. Flagpad juga tadi menuju ke area Yasnaya juga, jadi sangat membantu untuk PJEV dan sangat membantu juga untuk MRPX. Menuju ke area yang berbeda. Ini dia 97 tim dari TEC. Bambu sama dengan Shadow. Tidak banyak tersorot memang TEC karena lebih banyak tusunnya dibandingkan menang di fight-nya. Sama halnya seperti WBG 2 perwakilan dari PL. Belum ngegas, hanya EZSTE saja. Itu pun poinnya baru 16, hal yang sama sedang dialami oleh tim Indonesia. Mendapatkan poin yang tidak terlalu tinggi. Tembakan percobaan sedang diupayakan oleh FaZe Clan saat mereka baru punya 4 poin dari 4 match
yang sedang mereka mainkan. Ya, mereka cukup berani. Mereka melewati bagian Severny di mana tadi kalau nggak salah Severny itu ada Alpha 7 yang sudah melihat touchdown juga, bahkan dari S2G mereka sekarang ada di bagian daerah Severny. MRPX yang gue khawatirkan karena daerah MRPX ini ramai banget. Mereka tadi kan kalau nggak salah ada di bagian barat, di mana barat dan selatan berkemungkinan besar akan terjadi penumpukan karena zonanya tadi bouncingnya ke arah sebelah kanan. Kita menuju ke area pom bensin yang menjadi saksi PJF mendapatkan WWCD saat di last chance kemarin. Dino mendapatkan area ini menuju ke area yang berbeda. Xavier menghadapi TEC, inilah dia Asia Selatan atau maksud saya Asia Tenggara ataupun China yang bisa Granat. mendapatkannya. Utility disiapkan oleh Chua, kembali dilontarkan. Tapi Shadow ada di belakang, berbahaya. Dia bisa membackstep. Dan mulai melakukan tembakan. Tidak ada yang masuk, Bro Pasta. Itu dia, itu bakal ngebuat dari Xavier aware dengan apa yang ada di belakang mereka. Chua bakal memasak granatnya kembali, bakal dilemparkan ke depan sana. Dan dapat dia satu. 97 tumbangkan begitu saja. Lamborghini memasak granat kembali dan dua pemain cukup low HP. Suki dalam kondisi yang berbahaya. Shadow sudah berhasil melakukan healing. Dia punya medkit ternyata langsung 100% HP-nya. Tapi Chua penasaran, dia bakal menembak menuju ke arah sniper tower. Ada sebuah split, ada sebuah distraction. Tapi sepertinya tidak mengganggu fokus dari Xavier. Masih terus kita lihat apa yang bisa terjadi. Xavier kembali mengamuk. Laba-labanya marah, laba-labanya ingin satu persatu. Tapi balasannya juga sakit. Datang dari seorang Suki. Osman. Satu pemain yang terakhir sedang diincar. Berhasilkah satu pemain ini dipulangkan? Suki atau 3 Xavier? Suki atau 3 Xavier? Dan 3 Xavier yang menang. TEC rata selesai dengan 1 poin saja. 1 poin hanya didapatkan oleh Titan Esports Club tentunya. Masih dipertanyakan kapabilitas mereka, kekuatan mereka karena mereka mewakili PEL yang datang dari Cina. Kita tahu tim Cina kuat-kuat, tapi ternyata dari TEC mereka masih belum terlalu mendominasi untuk di hari yang pertama ini. Gue juga masih mempertanyakan di manakah strong fight-nya MRPX dan juga PJV yang kita lihat di babak league kemarin. Sedang mengalami hal yang tidak terlalu baik saat ini. SZSTE kabur cukup jauh pemainnya. Lagi-lagi keadaan yang tidak baik untuk PL yang cukup sepele di Grand Final PMGC. Setidaknya untuk match-match awal di hari yang pertama udah mulai touchdown, mengambil area utara, mengambil area Severny, tapi tempat yang tidak aman untuk SZSTE karena kalau kita lihat mereka dekat dengan garis circle. Abis ini nggak dapat circle lagi. Harusnya iya, biasanya zonanya bakal bouncing. Tapi kerandoman zona ini kan nggak bisa kita prediksi 100% akurat gue. Kalau tiba-tiba zonanya malah ngecilnya ke arah Severny, ya mereka tinggal gerak dikit aja untuk bisa mengontrol zonanya kembali. Yang masih gue pertanyakan adalah gimana caranya nanti MRPX bergerak. Karena MRPX bener-bener ada di bagian tengah dari cukup banyak tim. Karena masih ada baru 1 lebih tepatnya yang sudah dipulangkan menuju ke lobby. Dan yang pincang pun nggak terlalu banyak. Sepincang-pincangnya yang sekarang terjadi adalah 628 yang sudah kehilangan 2 anggotanya. Sisanya kayak baru kehilangan 1. Stalwart kehilangan 1, Xavier kehilangan 1, yang lainnya masih lengkap. Satu hal yang tadi dikatakan atau dipertanyakan oleh Bro Pasta, gimana caranya MRPX bergerak. MRPX mengambil area tengah, mereka pasti berpikir area tengah tersebut akan dapat zona lagi sehingga mereka tidak perlu bergerak. Ya. Mereka ingin menjadi matahari di tata surya, mereka ingin menjadi pusat dari perkedaran dari masing-masing planet-planet sehingga nggak perlu gerak kemana, planetnya nanti akan mengitari mereka. Betul sekali, mereka benar-benar menjadi pusat perhatian kalau seperti ini. Tinggal akankah ada matahari-matahari lain yang mendekat menuju ke MRPX? Karena posisi mereka benar-benar diuntungkan ada di bagian tengah dari circle-nya. Blue Zone yang ketiga juga sudah mulai bergerak kali ini. Wing dari NSR masih melihat berbagai sisi. Kontrol area bensin dimaksimalkan oleh tim NSR tentunya karena mereka tidak ingin melepas tempat tersebut ke arah tim lain. Xavier melihat pergerakan dari NSR. Sebuah pergerakan yang sangat sistematis dilakukan. Harusnya bisa keculik 1 kalau mereka lengah, tapi ternyata Loops yang terlebih dahulu bergerak mendekat menuju ke MRPX. Namun MP juga memberikan tekanan. MRPX posisi mereka aman banget karena mereka tercover oleh MP yang menembak dari bagian bawahnya tim Loops. Masih ada Nomi. Tapi dari circle kita melihat inilah dia posisi MRPX memang berada di area tengah center circle sedang mereka kuasai. Mereka bisa bertahan dengan stage yang akan segera menutup kembali mendapatkan area KMRPX PJV yang tidak mendapatkan tempat. Betul, karena PJV masuk dari bagian timur, mereka juga bertetangga dengan tim SEA yang lainnya. Ada saudara serumpun kita, Yudu, yang cukup dekat dengan tim PJV. Dari Red Face tadi kalau nggak salah dia langsung membuka arah ke depan untuk mengamankan jalur rotasi dari PJV. Sementara MRPX masih fokus mereka untuk menahan setiap pergerakan dari Loops. Tapi Loops gak bisa bebas kuy. Karena ketika mereka keluar dari shake ini, otomatis mereka bakal jadi bulan-bulanan peluru panasnya tim MP. Ya,
Sulit sekali untuk Loops bisa keluar. Satu cara adalah dengan banyaknya smoke mengambil atau membuat sebuah jembatan smoke jalur evakuasi. Cara mandiri yang harus mereka bangun. S2G melemparkan utility menuju ke satu lawan di seberangnya. MP justru yang saat ini sedang diincar, sedang dikejar oleh peluru-peluru panas dari Ayala. Ayala dapat satu. Yang kedua sedang diincar kembali. Bukannya MP yang dapat, justru Loops yang membuat MP tak berdaya. Betul, karena gue baru sadar MP harus bergerak karena tadi posisi mereka untuk mengontrol ke arah Loops tadi udah nggak masuk ke arah zonanya. MP harus merelakan seorang efek, 3 pemain tersisa kali ini. Smoke langsung di pop up Naomi. Berusaha untuk mensetelkan posisinya tapi ada tembakan berarti ke seorang Naomi. Kenau ditembak dari bagian belakang. Luxi hampir saja bisa mendapatkan satu tapi sayang sekali harus reload. Wow, momen yang membuat kita gregetan Luxi. Kehilangan momentum, percobaan selanjutnya pun masih tetap gagal bro Pasta. 3 kali percobaan tadi. Aduh, beberapa percobaan, beberapa reload dilakukan tapi masih belum bisa untuk mendapatkan knockdown. Menuju ke arah seorang Naomi. Ada Naomi, ada Naomi, ada Saumi. Semuanya ada di sini tentunya. Dan tembakan datang dari Alpha 7 dan Granate Connect bisa mendapatkan satu pemain 3-3. Ditumbangkan begitu saja di bagian lain. IHC juga bisa mendapatkan pemain dari tim NSR. Sporta dipulangkan. Wings juga berhasil diamankan dan dipulangkan menuju ke arah lobby NSR. Yang terlihat strong di match sebelumnya. Kali ini hanya tinggal satu pemain saja. Tidak hanya NSR yang di match sebelumnya strong, tapi kali ini mendapatkan sebuah tekanan. Xavier pun sama karena MP tadi juga mendapatkan pemain dari Xavier di Elimination Feed. Kita bisa melihat hal tersebut terjadi. Sunan datang menuju pertahanan dari lawannya. Mau tidak mau dia harus segera merapat menuju ke area gereja, menuju ke area pertahanan dari S2G yang sudah menunggu di sana. Ya, satu tim yang masih gue penasaran banget dari Alpha 7. Mereka masih cukup strong, bahkan mereka bisa menghalau pergerakan dari arah 628. 628 dibuat bonyok dan tinggal satu pemain mereka. Masih menantikan Hamsik mendapatkan satu dengan sebuah SKS senjata yang cukup jarang digunakan di PMGC. Tapi digunakan akhirnya oleh tuan rumah S2G karena kebanyakan memilih menggunakan mini untuk DMR tapping mereka. Ada Chief, juga satu pemain dari Loops. Mengetahui di mana Xavier berada, tembakan satu masuk, dua masuk. Tapi hanya 2 peluru saja, akhirnya ada yang masuk lagi. Dapat satu pemain Ayala dengan mininya. Onzen juga mendapatkan mini atau bisa menggunakan mini untuk mendapatkan Keluk di sisi yang berbeda. Sudah mulai membangun sebuah pergerakan. Kali ini MP dibuat bonyok dan PJF bisa mendapatkan satu. Wah, di steal kuy. Ada sebuah steal eliminasi tadi yang terjadi. PJF gagal untuk mendapatkan poin pertama mereka. Dan MP sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Gue baru mau nge-hype tiba-tiba, aduh kena steal. Sangat disayangkan memang dan juga kerugian sedang dialami oleh PJEV. Mereka sudah sulit sekali untuk masuk ke zona atau bisa dibilang ada tekanan untuk masuk ke zona. Mereka mendapatkan knockdown tapi tidak bisa dijadikan sebuah poin. Masih 0. Poin elimination. PJEV. Di dekat mereka ada Parajin. Di depannya ada WBG. Tinggal area mana yang ingin dipilih. MRPX. Mereka berada di pojok dari zona. Yang tadi di tengah sekarang sudah jadi pojok karena sudah 2 kali zona bergerak menuju ke utara terus-terusan. Ya, yang tadi aman dan sekarang sudah tidak aman karena tiba-tiba Yoru diamankan begitu saja. Tumbang Yoru, bleeding out harusnya. Karena ada sebuah pengecekan yang dilakukan oleh IHC. 2 tim cukup dekat dengan tim MRPX kali ini. Karena dilemparkan masih belum ada threat yang terjadi. Bisakah kali ini bisa mendapatkan satu? Tapi ternyata diterabas begitu saja. Loops tidak join. Loops masih menunggu momen dan sebuah free fire diberikan kali ini. Dia mau hampir bisa mendapatkan satu tapi begitu bersabar dan boboho. Kesabarannya dilumatkan oleh granat yang tepat sekali berada di depan dia. Cleon bahkan juga diamankan. No, MRPX dibuat bonyok mereka satu persatu. Tumbang hanya tinggal satu player aktif. Bisakah dia bertahan di bagian dalam sebuah mobil dan Pepeng, the Prince Pepeng tidak bisa bertahan. Hashtag 13 tanpa point elimination. Apa yang sedang dialami oleh MRPX, tapi kita melihat juga IHC pun tumbang karena third party-nya berhasil dilakukan oleh Loops yang datang terlambat. Mereka mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. MRPX tertahan di peringkat paling bawah, di peringkat ke-16 dengan 4 poin dari 4 match yang sudah mereka mainkan. Ya, bukan hal yang bagus tentunya untuk MRPX karena mereka PR-nya begitu banyak tadi. Pepeng ternyata masih belum bisa memboosting poin dari tim MRPX. Kali ini dari arah 628 mereka melemparkan sebuah granat menuju ke pemain-pemain dari 4MV. Namun dari 4MV mereka masih bertahan walaupun Is dipulangkan. Masih ada pemain-pemain dari 4MV yang bertahan di sekitar sana. 3 pemain mereka masih aktif tapi IHC bakal menghadapi Loops. Dimana Loops tiba-tiba masuk menuju ke arah gudang yang berhasil di-retake oleh tim IHC. Ziol memasak sebuah granat bakal dilemparkan tipis begitu saja. Begitu mata
datang dan bisa mendapatkan 1 bahkan 2 tumbang mitik. Langsung diamankan, hanya tinggal 1 yang melakukan sebuah proning. Tumitnya kelihatan, kakinya kelihatan, jempolnya kelihatan. Harusnya bisa diamankan. Step semakin terdengar kembali, Alex merespon kali ini, namun ada backup. Ternyata masih ada Cardozin yang hidup dan membackup dari bagian lain. Sebuah blind spot yang tidak terdeteksi oleh pemain dari HC. Tim Mongolia memang terkenal dengan empower yang begitu luar biasa keras. Sudah terbukti di Grand Final kali ini. For MV melakukan fight menang. IHC ini yang paling keras kalau kita lihat dari tadi. Mereka menang terus menghadapi sebuah fight. Menabrak berbagai tim. Retake area. Menjegal di jembatan. Hasil dikonversikan untuk menjadi poin dari tim IHC. Ledakan terjadi di area dalam gudang yang harusnya dimiliki oleh MRPX. Tapi berhasil diambil kepemilikannya oleh IHC. Cardozin belum menghasilkan sebuah knockdown dari upayanya yang pertama. Cardozin masih bisa untuk melakukan upaya yang kedua. PJEV Misery menjadi pemain yang paling dekat dengan pertahanan IHC. Betul, sudah mulai mendekat. Kali ini IHC menghadapi tim yang ketiga datang. Menuju ke arah mereka. Tim pertama mereka yang menabrak, tim kedua mereka yang ditabrak, dan sekarang tim ketiga ditabrak kembali IHC. Namun kita bakal berpindah menuju ke arah pemain terlebih dahulu. Waduh, sumpah gue jadi bingung mau ngomong apa karena pindah 2 kali ke arah 2 titik yang berbeda. Bounce back begitu saja dan PJV kali ini berusaha untuk mendobrak 1 pemain mereka. Tumbang Lynx terjebak di arah dalam, belum ada backup, dan Luxy juga tumbang. Oh no! IHC kembali lagi bisa melumatkan tim di gudang hijau ini. Gudang bersejarah, 3 tim akan diatasi, tapi Cardozin hampir saja dia menculik 1 pemain, namun ternyata masih bisa diatasi oleh IHC. Masih ada, bukan IHC tadi berpasta yang mendapatkannya, tapi Dog dari 4MV di sisi yang berbeda dengan ghillie shoot-nya melakukan proning dan mencuri elimination yang harusnya dimiliki oleh IHC tersebut. Berarti di match sebelumnya 2 tim Indonesia pulang oleh tim yang sama yaitu Alpha 7. Di match ini pulang oleh tim yang sama yaitu IHC. 2 kali itu yang dialami oleh tim Indonesia. Ya, masih menjadi PR tentunya untuk 2 tim dari Indonesia, Persija EVOS dan juga Morp GPX. PR mereka begitu banyak untuk di hari esok. Karena e-wrangle mereka tidak terlalu wangi, e-wrangle mereka tidak terlalu bagus, dan lompat. Wow. Sampai dia terlompat-lompat dari arah mobilnya dengan efek ledak yang begitu mengejutkan tadi. Terbang ke arah udara. Alpha 7 sementara ini mereka masih bertahan di bagian pembensin. Setelah tadi mereka diganggu oleh Faceclan, tapi Mela memasak sebuah granat. Mela gak peduli sama healingnya, Mela mau melemparkan granatnya. Tapi Weibo diam-diam memantau pergerakan dari Faceclan. Kalau smoke Mela hilang, dia memiliki area yang begitu free untuk melakukan tembakan menuju ke arah Mela. Oh, masih ada bagi yang menyelimuti area dari Mela. Sudah dilakukan sebuah lemparan utility. Belum menghasilkan sebuah knockdown walaupun sudah menggores luka di tubuh dari Karilho. Granat yang pertama gagal, granat yang kedua dilontarkan kembali. Itu pun belum menghasilkan sebuah knockdown. Yang kedua gagal, yang ketiga sekaligus yang terakhir sedang diupayakan, akhirnya dapat 1 knockdown. Langsung menjadi confirm elimination. 1 lagi sedang dicari di manakah Senap berada. Senap Reload kali ini akan menghadapi seorang Mela. Reload terlebih dahulu. 3, 4, 5, 7 peluru sudah disiapkan. Sampai ke 12 harusnya, betul saja. 14 peluru sudah disiapkan oleh seorang Mela. Masuk dia menuju ke area dalam, tapi memang smoke-nya ini mengganggu sekali. Begitu panas smoke di area dalam dan langsung pulang ternyata Alpha 7. Gap ingin mendapatkan seorang Mela. Mela pun pulang karena ada Yemau di sana. Tiba-tiba Weibo masuk di waktu yang tepat dan 4 tim tiba-tiba tersisa. Weibo, 4MV, Stalwart, dan juga IHC. 2 tim Mongol, 3 tim Mongol bertahan menghadapi 1 tim PEL. Inilah yang tadi sempat kita bahas bersama. Mongolia memang terkenal dengan empower yang sangat luar biasa. IHC yang menjadi terdepan untuk saat ini. Tapi ada STE Pusat yang juga masih bertahan. Dia sudah mendapatkan 1 WWCD. 4MV pun setelah di awal kita membahas mereka masih cukup demam panggung, dan akhirnya mereka sudah bisa bermain lepas. Mereka sampai ke late game di peringkat, atau maksud saya di match yang keempat. Terus berputar-putar. Alex cukup berani dia berputar menggunakan sebuah bagian sudah berasa, bahkan ada 1, 2 peluru yang masuk. Tembakan dilakukan dari Gap, dari 4MV menuju ke arah Alex, menuju ke arah Ziol. Ziol ketahuan, selesai sudah. IHC pulang menuju lobby. Weibo kembali lagi menambah pundi eliminasi mereka. 6 kali ini mereka kumpulkan. Begitu banyak smoke juga yang dipunya, 24 smoke. Wow. Dipunya oleh Weibo untuk di last moment kali ini. Circle ke-6, 23 smoke dipunya oleh Weibo. Banyak sekali smoke yang mereka punya, bahkan 18 granat dimiliki oleh Weibo. Permainan utility mereka sudah dipertimbangkan ketika mereka masuk menuju ke arah late game. Gue yakin pelurunya dikit banget itu. Weibo di match ketiga
mereka hashtag 16. Di match keempat, kalau mereka mendapatkan WWCD, langsung terbang tinggi. Ini poin untuk Weibo. Suk ingin membuat timnya terbang tinggi dari segi poin. Ada sebuah Lynx AMR yang dimiliki, langsung menghujam headshot dari sang MVP PMGC 2020. Lynx AMR kali 8 masuk ke kepala. Gila, begitu cepat tadi sebuah kekeran dan juga tembakan yang diberikan, bahkan membawakan sebuah hasil yang sangat brilian tadi. Pisuk masih penasaran untuk mencari korban-korban berikutnya. Masih belum bisa dikomit oleh tim Weibo karena mereka juga masih mempertimbangkan tim lawan. 4MV nggak join sama sekali karena 4MV menunggu waktu. Mereka tinggal sendiri, mereka tidak boleh gegabah, mereka harus bisa lebih menenangkan diri kalau mereka tidak ingin pulang di peringkat yang ketiga. Match kedua, kita sudah melihat adanya pertemuan antara tim Mongolia Stalwart berhadapan dengan tim China SZSTE. Saat ini kembali ada Mongolia berhadapan dengan China. Tapi bedanya tidak hanya satu Mongolia tapi dua tim Mongolia. Masih ada Stalwart yang sudah mencuri WWCD dari tim China. Kelihatan. Ada juga Mongolia yang lain, For Medical Vibes, yang baru memulai debutnya di PMGC 2023 tapi langsung sampai ke Grand Final dan juga langsung berpeluang untuk bisa mendapatkan WWCD walaupun peluangnya begitu sedikit, hanya 2,7% saja. Presentase mereka untuk, atau peluang mereka untuk dapatkan winner chicken dinner karena Apex menjadi pemain terakhir, bahkan Apex sudah mulai kelihatan, sudah mulai ketembak. Ada satu peluru yang masuk tadi menuju tubuh dari seorang Alex. Ya, sudah dikeker oleh dua Atau Apex. pemain dari arah tim Stalwart, tapi Apex masih bisa bertahan sejauh ini. Di balik sebuah poin yang begitu besar, menurut angle dari berbagai sisi, Smoke sudah mulai di pop up, Hitmark yang bakal masuk dan Weibo yang dapat. Wow, Yang ngincer Stalwart yang dapat Weibo. still elimination Suk. kembali didapatkan. Lynx Suk. AMR, kita tahu ini senjata, kena kendaraan aja tembus kendaraannya. Apalagi kalau kena sama orang, action! Oh bukan Suk yang dapat, tembakan N4 tadi yang dapat, Tapi temennya tetap Suk. aja, arahnya membuat kita bergetar. Sebuah tembakan tadi bisa untuk mendapatkan satu pemain dari tim Stalwart. Battle antara Weibo dan juga Stalwart tentunya. Akankah Weibo membalaskan 6-8 yang tadi gagal untuk mendapatkan winner chicken dinner karena digagalkan oleh tim Stalwart? Begitu konsisten dan grounded Connect Nears tumbang last man standing untuk tim Stalwart kali ini. Bisakah menyelesaikan PR yang begitu banyak karena hanya ada top yang tersisa dan top akan mengerjakan PR yang begitu berat. Terlihat namun Ming berhasil diamankan. Top bisa mencuri satu, dia berpindah mendapatkan sebuah cover. Top bertahan sejauh ini tapi Granada Connect dan winner chicken dinner. Chicken dinner pertama untuk tim dari PEL. Congratulations to Weibo Gaming. Catatan yang begitu manis didapatkan oleh Suk bersama dengan rekan-rekannya. 3 match berada di dasar klasemen, tapi match keempat mereka bangkit untuk langsung mendapatkan winner chicken dinner. Gila dan gila yang dilakuin sama Weibo. Suk seakan menjawab keraguan dari beberapa orang. Termasuk beberapa analis kita yang bilang Suk tuh bukan menjadi player kuncinya. Ya menurut gue tadi emang nggak terlalu jadi pemain kunci sih. Cuman ya gimana gitu. Setiap aksi yang dia buat itu kayak seakan-akan oh ini dia kuncinya. Mungkin dia bukan kuncinya, tapi kita harus sama-sama sepakat bahwa Lynx AMR yang digunakan oleh Suk itu membuat sebuah peluang, dia create chance. Ya. Creating chance-nya dari Suk inilah yang membuat akhirnya WBG mampu untuk mendapatkan WWCD. Dan creating chance ini tidak mudah untuk bisa dilakukan. Lynx AMR diambil oleh Suk. Lynx AMR kita tahu ini pelurunya kalau kena kendaraan aja tembus. Orang di belakang kendaraan tetap kena damage, apalagi langsung kepala, langsung headshot. Betul, dan tadi kayak seakan membuktikan gitu loh Kuy, bahwa di game ini nggak ada yang ambeien lagi Kuy. Ya, benar sekali karena sudah ke apotek. Betul, Sudah berobat. sudah ada Sudah solusinya. Puskesmas Turki.